Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas bisnis internasional. Sebelum itu, perkenalkan dulu siapa saja dari kelompok 6. Yang pertama ada Indah Sundusia, yang kedua ada Eki Safrida, yang ketiga ada saya sendiri, Ayu Buwana. Ya, selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang penilaian peluang pasar global. Apa sih yang kita ketahui tentang peluang pasar global? Yaitu memperkirakan permintaan produk dan layanan di pasar negara berkembang. Negara-negara itu memiliki lingkungan komersial yang cukup unik. Mungkin dari mereka itu memiliki keterbatasan terkait hal data. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kebanyakan negara itu menganggap survei sebagai pelanggaran privasi. Responden survei mungkin mencoba untuk menyenangkan peneliti dengan memberitahu mereka apa yang ingin mereka dengar daripada memberikan jawaban yang jujur atas pertanyaan mereka. Nah, jadi sesuai dengan tugas utama yang dilakukan manajer, yang pertama itu ada menganalisis kesiapan organisasi untuk internasional. Jadi sebelum melakukan usaha internasional itu, perusahaan harus melakukan penilaian atas kesiapan dari perusahaan tersebut. Yang pertama itu seperti mengevaluasi kapabilitas organisasi berguna baik bagi perusahaan yang baru mengenal bisnis internasional. Nah, audit sendiri itu mirip dengan analisis SWOT, yaitu mengevaluasi kekuatan yang ada di perusahaan, kelemahannya itu apa, peluang yang ada di perusahaan itu seperti apa, dan ancaman dari perusahaan. Jadi harus menganalisis terlebih dahulu kesiapan apa yang ada di perusahaan tersebut. Jadi setelah menjelaskan analisis tentang kesiapan, selanjutnya yaitu dalam penilaian seperti ini, manajer itu mengukur perusahaan dari 1. Tingkat pengalaman internasional. Yang kedua, sasaran untuk internasionalisasi. Yang ketiga, kualitas dan kuantitas keterampilan, kemampuan, dan sumber daya yang tersedia. Jadi, sumber daya itu juga penting atau berpengaruh untuk membawa usaha kita ke taraf internasional. Nah, yang keempat, dukungan aktual dan potensial yang diberikan oleh jaringan hubungan perusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai menilai kesesuaian produk dan layanan untuk pasar luar negeri. Pasar asing setelah manajemen memastikan kesiapan perusahaan untuk menginternasionalkan, selanjutnya manajemen menentukan kesesuaian produk dan jasanya untuk pasar luar negeri. Sebagian besar perusahaan menghasilkan portofolio persembahan, beberapa atau semuanya mungkin cocok untuk dijual di luar negeri. Dalam kasus lain, perusahaan mengembangkan produk khusus untuk pasar internasional yang menjanjikan. Mungkin di produk atau layanan dengan prospek internasional terbaik itu cenderung bisa memiliki satu atau lebih dari karakteristik sebagai berikut. Mungkin kayak contohnya ya, menjual dengan baik di pasar domestik, penawaran yang diterima dengan baik di dalam negeri kemungkinan besar akan berhasil di luar negeri, terutama jika terdapat kebutuhan dan kondisi yang sama. Lalu ada juga contohnya memenuhi kebutuhan universal, misalnya kayak pembeli di seluruh dunia ya meminta produk perawatan pribadi, lalu peralatan medis dan layanan perbankan. Itu juga bisa penjualan internasional mungkin menjanjikan jika produk atau layanan itu unik atau memiliki fitur penting yang menarik bagi pelanggan asing dan mungkin itu sulit ditiru oleh perusahaan asing. Selanjutnya, negara penyaringan untuk mengidentifikasi pasar sasaran yang menarik. Mungkin di penyaringan untuk mengidentifikasi negara itu yang sangat baik adalah tugas yang sangat penting ya bagi perusahaan. Dan juga ini tuh juga sangat penting pada tahap awal internasionalisasi.
bagi kebanyakan perusahaan ini itu sangat merupakan bagian penilaian peluang yang paling memakan waktu. Di kegagalan memilih negara yang tepat tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga menimbulkan biaya peluang, lalu mengikat sumber daya yang mungkin digunakan perusahaan secara lebih menguntungkan di tempat lain. Nah, mengekspor investasi langsung asing atau FDI dan sumber masing-masing itu membutuhkan kumpulan yang berbeda dari kriteria penyaringan tersebut. Nah, dari tadi yang negara penyaringan untuk mengidentifikasi pasar sasaran yang menarik, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama ada penyaringan negara untuk mengekspor, lalu yang kedua penyaringan negara untuk penanaman modal asing, dan yang terakhir ada penyaringan negara untuk pengadaan. Nah, di negara penyaringan untuk mengekspor ini mungkin eksportir pertama-tama memeriksa kriteria seperti populasi, pendapatan, karakteristik demografis, stabilitas pemerintah, dan sifat lingkungan bisnis umum di masing-masing negara. Dan menurut saya contohnya itu seperti termasuk pasokan air dan pasar pengolahan air limbah. Ya, di Cina itu panduan industri suku cadang dan peralatan otomotif yang ada di Prancis, dan panduan komersial negara di Brasil. Lalu penyaringan negara untuk penanaman modal asing. Nah, investasi FDI di pabrik, peralatan, dan aset produksi lainnya itu sangat mahal dan biasanya dilakukan untuk jangka panjang ya. Memilih target yang tepat sangatlah penting, dan variabel yang berbeda berlaku selain untuk mengekspor. Mungkin misalnya dengan FDI, ketersediaan tenaga kerja terampil dan bakat manajerial di pasar sasaran ini seringkali menganggap semuanya sangat penting ya. Lalu di penyaringan negara untuk pengadaan, sumber dan offshoring global menggambarkan praktik pengadaan produk jadi, barang setengah jadi, dan layanan dari pemasok yang berada di luar negeri. Mungkin saat mencari sumber pasokan asing, manajer memeriksa faktor-faktor seperti biaya dan kualitas input, lalu stabilitas nilai tukar, lalu keandalan pemasok, dan keberadaan tenaga kerja dengan keterampilan teknis yang sangat unggul. Selanjutnya, menilai potensi pasar industri. Metode untuk negara penyaringan yang dibahas sejauh ini memberikan wawasan tentang pasar individu dan mengurangi kerumitan dalam memilih lokasi asing yang sangat sesuai ya. Setelah jumlah negara potensial dikurangi menjadi sedikit yang dapat dikelola itu, nah langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap masing-masing negara. Nah, pada tahap awal ini peneliti memeriksa indikator tingkat makro. Kalau sekarang, karena potensi pasar bersifat spesifik industri, peneliti mempersempit fokus ke indikator di tingkat industri. Nah, pasar industri atau potensi ini adalah perkiraan kemungkinan penjualan untuk semua perusahaan dalam industri tertentu selama periode yang sudah ditentukan, berbeda dengan potensi penjualan perusahaan. Pangsa penjualan industri yang dapat diharapkan oleh vokal firm itu sendiri selama satu tahun tertentu. Sebagian besar perusahaan meramalkan potensi pasar industri dan potensi penjualan perusahaan setidaknya itu 3 tahun ke depan. Nah, untuk memperkirakan potensi pasar industri memungkinkan peneliti untuk menyempurnakan analisis dan mengidentifikasi negara yang paling menarik untuk produk atau layanan perusahaan tersebut. Nah, ini juga bisa memberikan wawasan dan pemahaman khusus industri tentang bagaimana perusahaan itu perlu menyesuaikan produk dan pendekatan pemasarannya. Nah, di sini ada beberapa variabel ya untuk memperkirakan potensi pasar industri. Nah, manajer memperoleh data dari wawasan tentang variabel untuk setiap negaranya. Yang pertama ada ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar dan tren dalam industri tertentu. Lalu yang kedua ada hambatan perdagangan tarif dan non tarif untuk masuk ke pasarnya. Lalu yang ketiga ada standar dan regulasi yang mempengaruhi industri.
Lalu yang keempat ada ketersediaan dan kecanggihan distribusi untuk penawaran perusahaan di pasar. Lalu yang kelima, persyaratan dan preferensi pelanggan yang unik. Lalu yang keenam, indikator potensi pasar itu khusus untuk industri. Nah, selain faktor penentu umum permintaan, di setiap sektor industri seperti dari AC hingga retailing ya, memiliki indikator potensial khusus industri atau pendorong permintaan yang sangat berbeda. Mungkin di pasar kamera kayak misalnya memeriksa faktor terkait iklim seperti jumlah rata-rata di hari yang cerah itu dalam 1 tahun. Nah, produsen alat berat mungkin memeriksa tingkat industrialisasi dan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga air. Lalu ada pemasar peralatan pendingin dan filter industri akan mempertimbangkan jumlah pembeli institusional seperti restoran dan hotel itu gimana, jumlahnya sebanyak apa. Lalu, nah ini semua adalah indikator potensial pasar khusus industri. Nah, di peneliti juga mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran dan penggunaan produk, mungkin seperti karakteristik konsumen, budaya, saluran distribusi, dan praktik bisnis ya. Nah, dikarenakan hak kekayaan intelektual bervariasi di seluruh dunia, ini sangat penting untuk melindungi aset penting perusahaan dengan memeriksa aturan merek dagang dan kewajiban produk. Peneliti ini juga harus menyelidiki berbagai program subsidi dan insentif dari pemerintah dalam dan di luar negeri yang mengurangi biaya masuk ke pasar di luar negeri. Tingkat pertumbuhan cenderung relatif tinggi di industri baru atau industri yang berinovasi dengan cepat. Nah, peneliti harus ingat bahwa produk tersebut kemungkinan besar berada dalam fase siklus hidupnya yang berbeda di setiap negara. Mungkin di negara-negara di mana produk saat ini tidak tersedia atau di mana pesaing baru saja masuk seringkali merupakan target yang sangat mengerikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk memberikan potensi pasar industri, manajer memperoleh data dan wawasan tentang variabel berikut untuk setiap negara. Yang pertama ada ukuran dan tingkat pertumbuhan pasar dan tren dalam industri tertentu. Yang kedua, hambatan perdagangan tarif dan non-tarif untuk masuk ke pasar. Yang ketiga, standar dan regulasi yang mempengaruhi industri. Yang keempat, ketersediaan dan kecanggihan distribusi untuk penawaran perusahaan di pasar. Yang kelima, persyaratan dan referensi pelanggan yang unik. Yang keenam, indikator potensi pasar khusus industri. Selain yang disebutkan di atas tadi, jadi contohnya itu setiap sektor industri dari AC, di sini ada produk AC hingga resleting, memiliki indikator potensi khusus industri atau pendorong permintaan yang berbeda. Pemasar kamera misalnya ada memeriksa faktor terkait iklim seperti jumlah rata-rata hari cerah dalam 1 tahun. Produsen alat berat dan memeriksa tingkat industrialisasi dan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga air. Jadi pasar peralatan pendingin dan filter industri akan mempertimbangkan jumlah pembeli internasional seperti restoran dan hotel. Ini semua itu yang disebutkan tadi adalah indikator potensial pasar khusus industri. Dari pembahasan bab ini, yang kelima itu kan ada memilih mitra bisnis asing. Mitra bisnis sangat penting untuk kesuksesan bisnis internasional. Mitra utama termasuk perantara saluran distribusi, fasilitator, pemasok, dan mitra usaha kolaboratif seperti mitra usaha patungan, pemegang lisensi, dan penerima waralaba. Setelah perusahaan memilih pasar sasaran, perusahaan harus mengidentifikasi jenis mitra yang dibutuhkan untuk usaha pasar luar negerinya, menegosiasi persyaratan dengan mereka dan mendukung serta memantau perilaku mereka. Jadi, eksportir itu cenderung bekerja sama dengan perantara pasar luar negeri seperti distributor dengan agen. Perusahaan yang memilih untuk menjual kekayaan intelektual mereka seperti pengetahuan,
merek dagang, dan hak cipta dapat bekerja melalui pemegang lisensi asing. Mitra itu sendiri memberi lisensi ini adalah bisnis independen yang menerapkan kekayaan intelektual untuk menghasilkan produk di negaranya sendiri. Dan dalam waralaba, mitra asing adalah penerimaan waralaba bisnis independen di luar negeri yang memperoleh hak dan keterampilan dari firma fokus untuk melakukan operasi di pasarnya sendiri. Contohnya seperti di industri makanan cepat saji atau persewaan mobil. Perusahaan itu fokus juga dapat menginternasionalkan dengan melalui usaha kolaboratif internasional aktivitas bisnis yang dilakukan bersama dengan perusahaan lain. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir di pembahasan bab ini tuh ada memberikan potensi penjualan perusahaan. Setelah manajer mengidentifikasi beberapa pasar negara yang menjanjikan atau memverifikasikan potensi pasar industri dan menilai ketersediaan mitra bisnis yang memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah menentukan potensi penjualan perusahaan di setiap negara. Potensi penjualan perusahaan adalah memperkirakan pangsa penjualan industri tahunan yang diharapkan perusahaan untuk dihasilkan di pasar sasaran tertentu. Memperkirakan dapat menjadi sangat menentang karena kebutuhan untuk memperoleh informasi terperinci dari pasar dan membuat asumsi mendasar untuk memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran perusahaan 3-5 tahun ke depan. Estimasi potensi penjualan perusahaan jarang akurat. Mereka biasanya membutuhkan peneliti untuk membuat keputusan dan berpikir kreatif. Jadi, memperkirakan penjualan perusahaan biasanya dimulai dari berbagai sudut dan menyatu dengan perkiraan akhir yang sangat bergantung pada penilaian. Setelah itu, penggabungan informasi tentang pelanggan, perantara, dan persaingan. Peneliti memutuskan apakah hasilnya mengarah ke perkiraan yang masuk akal. Prospek itu jadi penjualan perusahaan juga bergantung pada faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh manajemen. Contohnya, harga yang dibebankan kepada perantara dan pelanggan dan tidak terkendali. Contohnya lagi ada instansi persaingan. Jadi pada akhirnya memperkirakan potensi penjualan perusahaan itu lebih merupakan seni daripada sains, seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.